Wah, ini baru mantap. Mampus kau timnas Bahrain. Akibat pernah curangi timnas Indonesia akhirnya kena karma saat melawan Australia sehingga gagal mendapat 3 poin. Beginilah komentar dari Roberto Mancini melihat hal tersebut. Ini baru pelatih cerdas top kelas dunia. Bungkam para pembenci Shin Tae-yong. Ternyata inilah alasan Shin Tae-yong memakai strategi yang berbeda ketika melawan Arab Saudi kemarin. Simak baik-baik. Pernyataan sangat konyol dan gak masuk akal dari media Arab. Bisa-bisanya anggap gol timnas Indonesia tidak sah dan harusnya Arab Saudi dapat penalti. Apa yang mendasari media sampah tersebut ngomong sembarangan seperti itu? Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Wah, ini baru mantap. Mampus kau timnas Bahrain. Akibat pernah curangi timnas Indonesia akhirnya kena karma saat melawan Australia sehingga gagal mendapat 3 poin. Beginilah komentar dari Roberto Mancini melihat hal tersebut. Timnas Bahrain 2 kali kena karma usai laga lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka kebobolan secara beruntun di menit-menit injury time babak kedua. Bahrain gagal mengalahkan timnas Australia pada laga matchday ke-6 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab duel di Stadion Bahrain National Stadium Manama, Rabu 20 November 2024 00 dini hari waktu Indonesia Barat, itu berakhir 2-2. Australia unggul duluan lewat gol Kusini Yengi di menit pertama. Namun Bahrain mampu membalikan keadaan di babak kedua lewat brace kilat Mahdi Abdul Jabbar 75-77. Seperti sudah disinggung, kemenangan Bahrain musnah di injury time tepatnya menit ke-6. Yengi mencetak gol keduanya di leg ini sekaligus menyelamatkan Australia dari kekalahan. Bisa dibilang ini merupakan karma bagi Bahrain. Sebelumnya mereka juga takluk dari timnas Cina 0-1 pada Kamis 14 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menariknya, gol kemenangan tim Dragons juga dicetak saat injury time lewat Chow Yuning 90+1. 2 gol Australia dan Cina di injury time itu seakan menjadi karma buruk bagi Bahrain. Sebelumnya, Diamond Warriors menggagalkan kemenangan timnas Indonesia di injury time pada 10 Oktober 2024 berkat gol Yengi itu. Bahrain gagal memetik kemenangan keduanya di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Dragan Talajic tertahan di posisi 5 dengan nilai 6. Akan tetapi 1 poin itu justru membuat persaingan semakin sengit. Timnas Jepang memang memimpin di puncak klasemen dengan nilai 16 dari 6 pertandingan dan belum terkalahkan. Sedangkan Australia bertengger di posisi 2 dengan angka 7. Tepat di bawahnya bertengger timnas Indonesia dengan nilai 6 sama seperti poin timnas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di urutan 4 hingga 6. Di sisi lain, Roberto Mancini bisa saja merasa puas dengan karma yang diterima Bahrain akibat pernah curangi timnas Indonesia. Mungkin juga mengaku terkesan dengan intensitas permainan kedua tim. Tetapi ia tak lupa menyinggung kontroversi yang melibatkan Bahrain di laga sebelumnya melawan Indonesia. Ketika dimintai pendapat mengenai performa Bahrain, mungkin Mancini tidak segan-segan menyebut kemungkinan adanya karma sepak bola. Bahrain adalah tim yang solid, tetapi saya tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya. Jika Anda bermain tidak sportif atau menggunakan cara yang tidak fair, sepak bola punya cara untuk membalas. Hasil ini mungkin salah satu contohnya, begitulah kira-kira kata Mancini. Komentar tersebut merujuk pada dugaan kecurangan Bahrain saat melawan Indonesia, di mana keputusan kontroversial wasit menjadi sorotan. Kejadian tersebut memicu protes dari tim Garuda yang merasa dirugikan akibat keputusan-keputusan yang menguntungkan tuan rumah Bahrain. Berikutnya, Bahrain akan bertandang ke markas Jepang pada 20 Maret 2025. Besar kemungkinan mereka akan hilang poin mengingat Samurai Biru hanya perlu 2 kemenangan lagi untuk mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Bagaimana guys menurut kalian?
Apakah kalian puas melihat Bahrain tidak bisa menang akibat gol injury time saat lawan Australia yang dianggap sebagai karma akibat pernah curangi timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Ini baru pelatih cerdas top kelas dunia. Bungkam para pembenci Shin Tae-yong. Ternyata inilah alasan Shin Tae-yong memakai strategi yang berbeda ketika melawan Arab Saudi kemarin. Simak baik-baik. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan alasan memakai formasi berbeda dalam laga melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 19 November 2024. Hasil ini menjadi kemenangan perdana skuad Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hasil ini pula tim Merah Putih langsung merangkak naik ke posisi ketiga klasemen grup C. Hasil positif timnas Indonesia ini tak didapatkan begitu saja. Menurut Shin Tae-yong, hasil ini didapatkan setelah para pemain bekerja keras. Tentu Jay Itzes dan kawan-kawan juga mampu menjalankan skema atau formasi permainan dengan baik. Dalam laga ini, Shin Tae-yong memakai formasi berbeda dari biasanya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut biasanya dikenal sering memakai formasi 3-4-3. Namun dalam laga melawan Arab Saudi ini, Shin Tae-yong menerapkan skema baru yakni dengan pola 3-5-2 yang kemudian berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengaku bahwa keputusan itu diambil karena memang tim analis telah mengamati kekuatan Arab Saudi. Menurutnya, tim berjulukan The Green Falcons tersebut memiliki gaya permainan yang sering menerapkan tekanan tinggi. Untuk itu, skuad Garuda mempersiapkan antisipasi dengan memakai formasi berbeda. Karena tim melawan Arab Saudi, high pressingnya bagus, jadi kita ubah formasi jadi 3-5-2 dari 3-4-3, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bola Sport. Di SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa 19 November 2024. Dalam kesempatan ini, Shin memuji 3 gelandang timnas Indonesia yang bermain dengan bagus. Baik Tom Haye, Ivar Jenner maupun Marcelino Ferdinand bermain dengan apik sehingga skuad Garuda meraih kemenangan. 2 gol bahkan dicetak dari gelandang timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand. Menurut Shin, tak hanya Marcelino yang bagus dalam laga ini. Akan tetapi dia menilai bahwa tim Merah Putih dalam laga melawan Arab Saudi ini memang tampil luar biasa. Hal ini karena mereka dinilai memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan dan akhirnya mendapatkan hasil maksimal. Ketiga gelandang berperan dengan sangat baik, bisa dibilang sempurna, kata Shin Tae-yong. Bukan hanya karena Marcelino cetak 2 gol jadi saya katakan bagus, tetapi semua bagus karena instruksi yang saya kasih diikuti dengan baik di lapangan, ucapnya. Lebih lanjut, Shin pun mengaku bahwa dalam 3 hari latihan dia telah menginstruksikan agar para pemain mampu mengeksploitasi ruang kosong tim lawan. Arahan dari Shin Tae-yong ini diterapkan dengan apik oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. 100% diterapkan taktik. Memang selama 3 hari kami sudah latihan dengan adanya analisis dari staf pelatih semua, tutur Shin. Arab Saudi pakai formasi 4-1-4-1, apalagi high pressing, jadi sering kali banyak ruang kosong di belakang lawan. Jadi saya memberikan instruksi kepada pemain untuk penetrasi ke belakang ketika transisi positif dan hal itu yang memang dilaksanakan oleh para pemain di lapangan, pungkasnya. Pernyataan sangat konyol dan gak masuk akal dari media Arab. Bisa-bisanya anggap gol timnas Indonesia tidak sah dan harusnya Arab Saudi dapat penalti. Apa yang mendasari media sampah tersebut ngomong sembarangan seperti itu? Analis pertandingan untuk media Arab Saudi, Arya Dia, sepertinya tidak terima melihat The Green Falcons kalah 0-2 dari timnas Indonesia. Arab Saudi dibuat beranak oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19 November 2024.
Dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda menghantam Arab Saudi 2-0 lewat penampilan yang superior. Gol Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Sejak awal pertandingan, J. Izzas DKK memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Seiring perjalanan waktu, Arab Saudi pelan-pelan bisa lebih mengontrol pertandingan dengan penguasaan bola mereka mencapai 77%. Akan tetapi tim asuhan Harvard praktis tidak menghasilkan ancaman ke gawang Indonesia yang dikawal Maarten Paes. Dari 23 percobaan tembakan, hanya 3 yang tepat ke sasaran, itu pun tidak berbahaya sama sekali bagi Paes. Analis pertandingan Arya Diah sepertinya keki berat melihat kekalahan tim nasional negara asal medianya. Sosok bernama Muhammad Kamal Reza itu langsung memberikan argumen untuk kekalahan Arab Saudi. Menurut Reza, tim yang juga punya julukan Al-Akhdar alias si hijau itu banyak dirugikan wasit. Gol pertama timnas Indonesia disebut Reza tidak sah. Di mata sang analis, Indonesia memanfaatkan situasi serangan balik setelah bek kanan Saud Abdul Hamid dilanggar di kotak penalti. Analis asal Mesir ini heran kenapa VAR tidak melakukan intervensi pada saat itu. Gol pertama Indonesia invalid karena didahului pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Arab Saudi. Begitu isi ulasan Reza di Arya Diah. Bek Indonesia menarik Saud Abdul Hamid di dalam kotak penalti. VAR seharusnya melakukan intervensi untuk insiden itu. Di akhir pertandingan, timnas Indonesia kehilangan Justin Hubner yang menerima kartu merah pada menit ke-89. Menurut Reza, Hubner seharusnya sudah diusir keluar lapangan lebih cepat. Wasit gagal dalam keputusannya dengan hanya memberikan kartu kuning kepada Hubner, walaupun sudah mengambil referensi dari VAR. Dia seharusnya memberikan kartu merah kepada Hubner di menit ke-24 karena mengenai kepala pemain Saudi, Mohamed Al-Tahtani dengan telapak sepatunya. Analisis Reza sedikit mendapatkan dukungan dari pelatih Arab Saudi, Harvard Renard. Sang juru taktik mengakui bahwa timnas Indonesia memang tampil bagus sehingga layak menang. Akan tetapi Renard juga menyebut ada kesalahan wasit yang merugikan timnya. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang malam ini, kata Renard dalam jumpa pers usai pertandingan. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi, kami dihukum malam ini. Media Malaysia ini sampai takjub dan heran serta doakan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia usai melihat penampilan hebat anak asuh Shin Tae-yong kalahkan Arab Saudi. Beginilah penjelasannya. Media Malaysia, OneFootball My, mengapresiasi kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. OneFootball My memprediksi timnas Indonesia konsisten lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia di edisi-edisi mendatang dan mungkin melaju ke putaran final Piala Dunia suatu hari nanti. Walaupun kami sering meledek timnas Indonesia, tetapi kami yakin proyek Indonesia tidak akan terhenti seperti Vietnam dan Thailand yang tidak masuk ke round 3 secara berkelanjutan. Ramalan kami Indonesia akan lolos ke round 3 secara reguler dan mungkin lolos Piala Dunia, tulis OneFootball My di akun X-nya @onforwardball Selasa 19 November 2024. Thailand dan Vietnam merupakan dua negara ASEAN pertama yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand melakukannya pada 2018, sedangkan Vietnam pada 2022. Sayangnya, Thailand dan Vietnam gagal total saat itu. Thailand terbenam di dasar klasemen grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dengan 2 angka dari 10 pertandingan. Sementara timnas Vietnam juga finish sebagai juru kunci grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia dengan 4 angka dari 10 pertandingan.
Di sisi lain, timnas Indonesia menampilkan performa yang lebih baik. Dari 6 pertandingan awal, skuad Garuda mengoleksi 6 angka dan duduk di posisi 3 grup C. Koleksi 6 angka milik timnas Indonesia bahkan sama persis dengan Australia di tangga kedua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena itu peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Masih ada 4 laga yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, menjamu Bahrain 25 Maret 2025, kedatangan Cina 5 Juni 2025, dan tandang ke markas Jepang 10 Juni 2025. Jika sanggup meraih 9 angka dari 4 laga di atas, diprediksi sudah cukup mengantarkan skuad Garuda finish 2 besar sementara jika hanya mendapatkan 6 poin dari 4 laga sisa. Disinyalir sudah cukup mengantarkan timnas Indonesia finish di posisi 4, yang mana menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ribuan supporter tim nasional Arab Saudi bisa saja menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF pada hari Rabu 20 November. Mereka menuntut pelatih timnas, Herve Renard, untuk mundur dari jabatannya setelah kekalahan mengejutkan 2-0 dari tim nasional Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C babak ketiga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kekalahan ini menjadi sorotan tajam mengingat Arab Saudi merupakan salah satu kekuatan besar sepak bola Asia yang tampil gemilang di Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Argentina. Sebaliknya, Indonesia datang sebagai underdog dalam pertandingan tersebut namun berhasil mencuri kemenangan berkat permainan solid dan performa luar biasa penjaga gawang mereka, Maarten Paes. Apabila benar, demonstrasi dimulai sejak sore hari dengan ribuan fans yang diprediksi mengenakan atribut hijau khas timnas Arab Saudi. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Herve out" dan "Kami butuh perubahan". Teriakan tuntutan agar SAFF segera melakukan pergantian pelatih terdengar lantang. Kekalahan ini tidak bisa diterima. Dengan materi pemain sekelas ini tidak ada alasan untuk kalah dari Indonesia. Begitu kira-kira kata salah satu demonstran bernama Ahmed Al-Saif. Menurut laporan media lokal, para supporter menuding Herve Renard gagal memanfaatkan potensi pemain bintang seperti Salam Al-Dawsari dan Saleh Al-Sehri. Strategi yang diterapkan dianggap monoton dan tidak mampu membongkar pertahanan rapat Indonesia. Federasi Sepak Bola angkat bicara menanggapi demonstrasi ini. Juru bicara SAFF bisa saja mengeluarkan pernyataan resmi yang meminta para fans untuk tetap tenang. Kami memahami kekecewaan publik, tetapi proses evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh. Kami percaya pada pelatih dan pemain untuk segera bangkit di laga-laga berikutnya. Namun bisa jadi tekanan terhadap Herve Renard kian meningkat, terutama setelah laporan bahwa SAFF telah memanggilnya untuk rapat evaluasi khusus. Kemenangan bersejarah Indonesia di sisi lain, kemenangan ini menjadi sejarah besar bagi timnas Indonesia. 2 gol dari Marcelino Ferdinand memastikan kemenangan Garuda di tengah atmosfer panas Stadion Gelora Bung Karno. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, memuji anak asuhnya. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Mereka bermain dengan hati dan semangat juang yang luar biasa, ujarnya. Dengan kemenangan ini, Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen grup C dengan raihan 6 poin dari 6 pertandingan, membuka peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi dalam tekanan kekalahan ini menempatkan Arab Saudi dalam posisi 4 di grup C. Dengan 4 pertandingan sisa melawan lawan berat lainnya, posisi mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini terancam. Apakah Herve Renard akan bertahan atau mundur di tengah desakan supporter? Waktu yang akan menjawab, tetapi jelas bahwa tekanan dari publik Arab Saudi kini berada pada puncaknya. Bagaimana guys menurut kalian dengan kemenangan timnas Indonesia semalam? Apakah pelatih Arab ini layak untuk dipecat dan Shin Tae-yong wajib dipertahankan PSSI? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sejarah tercipta.
bikin bangga Asia Tenggara. Timnas Indonesia menjadi negara yang berhasil mengalahkan Arab Saudi dalam 20 pertemuan terakhir Arab Saudi melawan tim-tim Asia Tenggara. Begini penjelasannya. Keberhasilan tim nasional Indonesia mengalahkan timnas Arab Saudi sekaligus memutus kutukan panjang yang sebanyak 20 edisi. Timnas Indonesia mampu mencetak rekor saat akhirnya mengalahkan timnas Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 19 November 2024. Dua gol Marcelino Ferdinand membawa tim asuhan Shin Tae-yong mengalahkan timnas Arab Saudi. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong sempat kesulitan memberikan poin penuh dalam 5 laga awal yang dilakoni timnas Indonesia. Memasuki matchday ke-6, tim Garuda pun masih diragukan oleh sejumlah prediksi media asing. Pengalaman Indonesia yang minim di laga kualifikasi Piala Dunia menjadi salah satu faktor yang menghilangkan status favorit. Apalagi timnas Arab Saudi juga memiliki catatan fantastis kala menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara. Dilansir bolasport.com dari Tribun Wow, Arab Saudi tidak terkalahkan dalam 20 pertemuan terakhir melawan tim Asia Tenggara di semua ajang. Tembok tidak terkalahkan dalam 20 laga tersebut menjadi penghalang yang cukup serius untuk Indonesia. Dalam 20 pertemuan terakhir tersebut, Indonesia berjumpa dengan The Green Falcons sebanyak 3 kali. Tim Garuda hanya mampu mengumpulkan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam kurun waktu tersebut. Salah satu hasil imbang hadir pada pertemuan pertama dengan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Roberto Mancini masih menjabat sebagai pelatih utama The Green Falcons. Roberto Mancini lalu diberhentikan dan Arab Saudi memanggil kembali Hervé Renard yang memiliki rekor lebih baik. Kehadiran Renard dianggap bisa menyulitkan misi Shin Tae-yong untuk mempersembahkan kemenangan perdana. Akan tetapi pelatih asal Prancis tersebut akhirnya harus mencicipi kekalahan di Stadion Gelora Bung Karno. Rizky Ridho dan kawan-kawan membukukan 13 tembakan, sedangkan Arab Saudi menghasilkan 23 tembakan. Namun Indonesia tampil lebih efektif dengan mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran. Sementara 3 tembakan tepat sasaran Arab Saudi akhirnya tidak berbuah menjadi gol. Berkat kemenangan ini, Indonesia merangkak naik ke peringkat ketiga pada klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.